Mari kita bersama-sama mengangkat kidung pujian kita. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Bait yang kelima. Umatku lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Hai pembela dan kawan kudus. Bait yang keenam. Sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Kami makhluk kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini bagaikan kapal di tengah lautan yang bisa saja mendapatkan cuaca yang tidak menentu, tetapi keyakinan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tetaplah gunung batu kita yang teguh. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang boleh memperkenalkan dirimu dengan berbagai bahasa yang dapat kami pahami. Demi kami mengenal dan apa yang menjadi kasih dan karunia-Mu. Bagi kami, Tuhan, pada saat ini bersama-sama, kami datang menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa, Engkau begitu dahsyat bagi kami. Engkau senantiasa memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat berat sekalipun Engkau selalu ada dengan kami. Kasih dan kemurahan-Mu dan kuasa-Mu akan senantiasa menjamin keberadaan kami, dan kami tidak akan pernah terpisahkan dari Tuhan. Betapapun situasi kami, karena kami yakin, Bapa, bahwa akan senantiasa menghayati Engkau. Tuhan, sebagai juru selamat pribadi setiap kami akan senantiasa bertumbuh dalam kebenaran-Mu, menjadi penyembah-penyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran, tidak tergantung pada satu tempat atau satu rumah ibadah, tetapi Engkau memelihara kami semua senantiasa, mau mengendalikan Tuhan di setiap waktu dan tempat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini, Tuhan, kami mengaku segala kelemahan akan segala ketidaktaatan kami, ketidakpercayaan kami yang sering kali membuat kami gelisah, khawatir, dan rapuh. Setiap kami melakukan pelanggaran, kesalahan, meragukan sesama, bahkan juga mendukakan hati Tuhan. Betapa pada saat ini, dengan hati yang hancur, tulus kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami hendak mempersembahkan hidup kami kepadamu. Tahirkan kami ya Bapa, ampuni dan layakkanlah kami, dan kiranya kami tetap dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Siapapun kami ya Bapa, dimanapun kami, dan apapun yang menjadi tugas dari tanggung jawab kami, yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Dan pada saat ini, kami juga mempersiapkan diri kami dalam ibadah keluarga. Dalam ibadah keluarga ini, siapapun yang boleh bersama kami pada saat ini, dalam ibadah ini, kami akan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Tolong kami, ya Bapa, supaya hari ini kami sungguh-sungguh boleh menjadi tanah yang subur akan ditabur firman-Mu. Dalam nama-Mu, Anak Yesus Kristus kami berdoa, dan segala kami mempersiapkan diri menyambut firman-Mu. Menyanyi dari PKJ nomor 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda
pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan, sebab karena anugerah kebaikan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga dan sukacita saat ini. Dan menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami dan kesempatan ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya pemberitaan firman Tuhan disingkatkan bagi kami memahami dan terlebih lagi kami melakukannya dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan keterbatasan, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang mengikuti dan mendengarkan melewati ibadah ini, Tuhan persiapkan mereka. Di atas segalanya, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat yang ke-13 sampai yang ke-38. Yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil yang bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami mendapatkan menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali, dan dengan takut terdampar di biting Siritis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambing angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan,
dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk mendapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya jangan berlayar di kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, supaya tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun kita harus diparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengeluarkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 dapa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 dapa, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang empat sau di buritan dari kami. Sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di lautan, di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkan hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya, kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Saudara berkata demikian. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang,
Mereka melihat sesuatu teluk yang rata pantainya, walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan. Saudara-saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini seorang teman yang sedang sakit. Teman ini adalah seorang calon pendeta. Dan ketika si sakit ini, lalu temannya yang lain datang mengunjungi. Terus teman yang datang ini berkata, "Masa anak Tuhan bisa sakit?" Nah, saudara-saudara, konsep ini seakan-akan mengatakan kalau kita anak Tuhan, hidup ini kita tidak akan mengalami kesulitan. Kalau kita anak Tuhan, tidak akan selalu sehat, selalu baik-baik saja. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami segala macam pergumulan, sebab ada Allah yang memelihara kita. Itu menjadi kecenderungan dari orang-orang untuk kita menuntut Allah menurut keinginan. Saudara-saudara, di sini standar kita menurut kerinduan kita secara pribadi, karena itu sering orang berpikir, jika Allah bersama-sama dengan kita, maka tidak akan ada masalah yang akan kita hadapi. Dalam hidup ini, apalagi jika dalam pergumulan, kita yakin kita sedang menjalankan kehendak dari Tuhan. Kita sudah menjadi orang baik, kita sudah menjadi orang benar, kita sudah menjadi seorang pelayan yang setia kepada Tuhan. Kita yakin dan kita berkata, ya, hidup akan selalu baik-baik saja karena demikian, dan akan menuntut Tuhan seperti apa yang kita inginkan. Dan kita berharap, yang kita harapkan, benarkah seperti itu karena faktanya menuntut Tuhan seperti apa yang kita inginkan dan kita harapkan? Benarkah seperti itu karena faktanya di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, di dalam hidup ini kita juga selalu mengalami dan kita juga selalu menemukan banyak macam pergumulan. Tidak peduli siapa, entah kaya atau apa, entah miskin, entah pejabat, entah kita melarat, semua pernah mengalami pergumulan yang saya kira masing-masing pergumulan yang beda-beda yang dialami oleh orang-orang yang lain. Tetapi jika orang yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami pergumulan, siapa sih yang tidak kenal Paulus? Tidak kenal Paulus yang di sini kurang apa kepada Tuhan, seorang yang sudah melakukan penginjilan di luar biasa, bahkan melakukan penginjilan yang sangat luar biasa, bahkan hidupnya, matinya, dia pertaruhkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan izinkan mengalami pergumulan kepada Paulus. Keputusan bagi Paulus yang dikeluarkan bagi Alkitab ini untuk pergi ke Italia, ini kesempatan yang dimiliki oleh Paulus untuk bersaksi, berarti bahwa Paulus sendiri menjadi orang yang taat, ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa dalam perjalanan ia menemukan pergumulan yang luar biasa. Ia menemukan pergumulan yang luar biasa, berkumpul dengan orang-orang yang notabene-nya yang adalah tawanan, yang sangat kira-kira hidupnya luar biasa beringas. Tetapi juga dalam perjalanan itu mestinya bergumul juga dengan perasaan khawatir,
karena ada badai yang luar biasa yang menghantam kapal mereka dengan perasaan khawatir karena badai yang sangat luar biasa kapal yang mereka tumpangi. Nah, sekarang saya mau berbicara, Allah memberi kesempatan kepada Paulus untuk berjuang menuju Roma dan mengalami kesalahan, mengalami kelelahan, mengalami ketidaknyamanan. Dia juga mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran, tetapi itu adalah anugerah Allah bahwa dengan mengetahui peristiwa itu, Paulus sangat menyaksikan tentang bahwa Allah itu adalah tetap Allah yang sama. Dalam keadaan seperti apapun, juga kita mestinya tetap meyakinkan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita, kendati kita sedang bergumul, dan nyata dalam Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memahami hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh Paulus sendiri. Tuhan mengizinkan Paulus mengalami itu, tetapi Tuhan mengetahui ada banyak hal juga yang tidak bisa ditanggung oleh Paulus. Dan oleh Paulus, disitulah Tuhan berperan memberikan kekuatan, bahkan juga melepaskannya. Jadi di sini saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul ini ada 276 jiwa dalam satu kapal, sedangkan yang sedang mengalami pencobaan yang berat menempuh perjalanan menuju Roma, dan kapal itu terkena angin seakan terombang-ambing di tengah lautan. Lebih mengerikan lagi, di saat kejadian berlangsung, langit gelap gulita sampai mereka tidak melihat matahari. Dikatakan di Alkitab, selama 14 hari begitu dahsyat yang luar biasa, banyak orang jadi tawar hati, banyak orang yang menjadi takut karena keadaan seperti itu. Jadi di sini saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus menarik ketika orang yang sedang berpengharapan, sudah pesimis, lalu ada satu pribadi yang memiliki sikap hati yang berbeda, seperti Paulus. Bahkan di tengah-tengah kepanikan yang hebat, Paulus mampu menguatkan banyak orang. Tetapi sekarang juga di dalam kesukaran ini, kata Paulus menasihati di ayat yang ke-22, tetapi sekarang kamu juga dalam kesukaran ini, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Di situ Paulus mengatakan kepada mereka, kepada teman-temannya di dalam satu kapal itu. Jadi dalam penuh iman, Paulus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengalami kecelakaan, tidak ada seorang pun yang akan mengalami kematian, tidak ada satupun helai rambut yang jatuh dari kapal yang mereka tanpa izin dan tanpa izin Tuhan, dan itu yang dimiliki oleh seorang Paulus. Bahwa persoalan yang dialami itu dimiliki oleh Paulus. Bahwa pergumulan dalam hidup ini selalu ada, tetapi sikap hati seperti apa yang kita hadapi itu tergantung. Kalau orang melihatnya luar biasa, lalu terfokus kepada satu kemungkinan,
mungkin dia akan selesai. Tetapi berbeda dengan orang yang suatu yang baik melihat ada titik cahaya kendati kecil di tengah kegelapan gulita seperti yang dimiliki oleh Paulus. Di sini berbicara tentang keyakinan kita tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, tanpa kita menapi segala pergumulan yang terjadi. Mungkin kita alami hidup ibarat kapal yang sedang diarungi lautan kehidupan Saul. Berbicara tentang pengharapan kita, hati kita, hidup kita kuatlah di tengah-tengah badai yang tengah menghantam ombak. Sebesar apapun, kalau kita memiliki pengharapan baik, maka kita akan melewatkannya dengan baik juga. Itulah penguatan dari seorang Paulus kepada kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita, dalam segala pergumulan kita, dalam masalah kita yang sedang kita hadapi pada saat ini. Baiklah saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baiklah, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita memasuki doa syafaat kita sekaligus kita meneguhkan pemberitaan firman kita. Ya Allah Bapa yang kami puji dan yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini berguna bagi kehidupan kami, tidak berlalu dalam kesia-siaan dengan begitu saja. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memimpin, Engkau telah membimbing hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya banyak orang yang mendengarkan firman-Mu ini dan kiranya bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Dan juga kami berdoa kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami yang sedang menghadapi pergumulan. Kiranya mereka bisa sama seperti seorang Paulus yang menghadapi dengan tenang, yang menghadapi dengan keyakinan yang kuat, yang seperti Engkau inginkan. Ya Allah, kami juga berdoa kepada keluarga yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau memberkati, Engkau sembuhkanlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati keluarga kami yang tidak sempat hadir pada saat ini untuk mengikuti ibadah ini. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati kehidupan kami yang saat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati kami, Engkau bimbing kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau berkati selalu kehidupan kami setiap hari, hari lepas hari ya Tuhan. Engkau bimbing kami, Engkau jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan juga ya Tuhan, ini pada saat ini ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, yang kami doakan, tapi kami tidak bisa menyebutnya satu persatu. Maka dari itu ya Tuhan, doa ini jauh dari sempurna. Maka dari itu kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami, yang seperti Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lampunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, tapi dengarkanlah dulu nas pengantar persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa persembahan kita. Doa persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin memberikan berkat sebagian daripadamu ya Tuhan. Kiranya berkat ini, persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati persembahan ini. Semoga persembahan ini menjadi persembahan yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati juga yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati juga kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ini dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tersesat. Sedang jemaat imam kita. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi tanyakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
dan akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.